Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat, mustami'in, mustami'at yang saya muliakan, saya hormati, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senang dan bahagia. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini sudah masuk hari yang keempat, garis miring hari kelima, garis miring hari keenam. Ya, jadi satu Muharram itu banyak, dan itu hanya terjadi sepertinya di Indonesia. Alhamdulillah, kita memang kaya dengan kebinekaan. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menerima dari kita, dan kalau ada yang salah semoga Allah memaafkannya dan dimudahkan kembali ke jalur yang benar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah untuk menyatukan kita dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Alhamdulillah, beliau sudah berhasil mengumpulkan para sahabat tanpa satu pun yang terlibat masuk aliran sesat. Tapi setelah beliau pergi, tentu ketaatan semakin berkurang pula, dan semakin jauh ke hilir semakin banyak hilir, Pak, kita dihilir ini. Semakin banyak ke hilir semakin banyak sampah-sampah pemikiran yang masuk, sehingga dengan demikian air pun banyak alirannya.
Semoga Allah SWT kembalikan kita atau dekatkan hati kita dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih menyambung kaji kita kemarin bahwa hukum asalnya bin nahi lit tahrim. Hukum asalnya sesuatu larangan itu yufidut tahrim. Itu larangan yang mengharamkan. Sah? Illa madallad dalilu ala khilafih. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna haram itu. Tanda apa itu, Pak? Bukan. Baru pertama kali ya? Khusus Ramadan? Hah? Enggak, saya enggak tahu. Mungkin kode apa ya? Jangan lama-lama. Nah, 15 menit lagi menjelang syuruk, bukan pulang. Pulang masih lama, Pak. Kemudian kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kemudian ada, kemarin terbagi 3 lagi kan? Bila berkaitan dengan maka yaqtadi al-nahy wa taqdi al-fasad atau la yaqtadi al-fasad. Dia dalam 3 keadaan. Idza ta'allaqa an-nahyu bil zatil manhi maka yaqtadi al-fasad. Wa in ta'allaqa bi syartin min syurutihi aidan yaqtadi al-fasad. Artinya membatalkan sesuatu yang dilarang itu. Hukumnya tidak sah. Sah? Tapi kalau yang berkaitan dengan implementasinya atau mutasabibnya atau musababnya, maka tidak yufidu al-fasad. Kita sudah contoh kemarin. Tambah lagi, Pak. Ya contohnya. Nah sekarang pertanyaan berkaitan dengan kapan pula larangan itu tidak sampai pada haram. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa in qala qailun. Kalau ada yang bertanya, mal wajhul mubah alladhi nuhiya al-mar'u fihi an syai' wa huwa yukhalifu an-nahya alladhi zakarta qablah. Bagaimana pula bentuk yang dibolehkan di mana seseorang dilarang padanya dari sesuatu yang berbeda dengan larangan yang telah engkau jelaskan sebelum ini. Yang sebelum ini kan haram semuanya. Yang sebelum ini adalah haram semuanya. Ada enggak dilarang tetapi tidak haram? Dia hanya sampai pada makruh. Dia dibolehkan tapi makruh. Atau bisa saja mubah. Bisa saja mubah. Taib. Fahuwa, dijawab oleh beliau, fahuwa insyaallah. Jawabannya, larangan yang tidak sampai pada mengharamkan itu, insyaallah, beliau pakai kalimat insyaallah ini kehati-hatian dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Awak yang bisa memastikan, kalau tidak ya hati-hati beliau. Fahuwa insyaallah mithlu nahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu insyaallah seperti larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashtamila ar-rajulu 'ala as-samma'. Yaitu ketika seseorang berkemul dengan pakaiannya as-samma. As-samma ini bukan dalam semak. Iya, as-samma didefinisikan oleh para ulama. Istimalus samma, qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, huwa ayyashtamila bil-thawbi thumma yujallilu bihi jasadahu wala yarfa'u minhu janiban fayakunu fihi furjatun takhruju minha yaduh.
wa huwa at-talaffu'. Wa rubbama taja'a fihi ala hadhil halah. Kalau tuan-tuan nak tahu makna istimalus samma' ini, pergilah ke Alahan Panjang, ya, tempat-tempat yang dingin. Sarung orang di mana letaknya? Di atas. Jadi kalau bahasa kita bahasa pulung. Itu bahasa pulung, yaitu memasukkan badan keseluruhannya, ya, sehingga tertutup, sehingga yang terlihat hanya bagian di bawah. Jelas ya? Ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kadang-kadang bisa dikeluarkan tangannya, kadang-kadang keluarnya di bawah. Itu tempat-tempat biasanya di waktu dingin. Orang panas tidak mungkin begitu. Di waktu dingin itu namanya istimal as-samma'. As-samma' itu bukan semak ya, as-samma' daripada as-sum itu artinya tidak bisa mendengar, tertutup semuanya. Semuanya. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyastamil ar-rajulu istimal as-samma' wa ayyahtabiya fi thawbin. Kemudian atau ihtiba dengan satu pakaian. Ihtiba adalah seseorang melingkarkan kainnya di pinggang, kemudian lututnya ke atas. Ya, sambil duduk, Cok. Lutut gitu, tongkatkan lututnya. Jadi pakaiannya begitu. Nah, ini juga dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam, duduk seperti ini, ihtiba. Nah, para ulama dalam menentukan illah dilarangnya tadi berbeda. Ada yang mengatakan keadaan seperti itu bisa menimbulkan auratnya tersingkap, khususnya ihtiba. Atau khawatir auratnya tersingkap. Sedangkan istimalus samma' menurut para fuqaha, sebagian mengatakan supaya jangan sampai dia susah bernapas. Karena hidungnya tertutup, mulutnya tertutup. Kita tidak terbayang itu karena kain kita sarung. Apalagi sarung sekarang rata-rata tipis. Ini juga perlu diperingatkan, tidak jarang sarung kita itu jarang. Iya kan? Tidak jarang sarung kita itu jarang. Pahamnya yang sekarang tidak paham jarang tuh ya. Jarang kedua maknanya transparan. Nah, jadi hati-hati. Kadang kita sholat tapi lutut jelas sekali nampak. Ya, kaki kita di dalam jelas sekali nampak. Ini sarung sekarang tuh subhanallah ya. Ya kan, semakin tipis semakin senang kita makin ringan kan. Kaki itu berangin rasanya. Apalagi ini musim gerah hari ini. Nah, kalau yang seperti ini tolong harus ada celana di dalamnya, minimal sampai ke lutut atau di atas lutut. Supaya apa? Supaya tidak termasuk orang yang sholat auratnya masih terlihat. Orang sholat tapi auratnya masih terlihat. Ada kan sarung begitu? Ya. Tapi ada yang tipis tapi tidak nampak. Dia lumayan tebal tapi kelihatan. Jadi perhatikan. Nah, ada yang mengatakan jangan sampai napasnya sesak, dan itu juga berbahaya. Nah, bagi mereka yang mengatakan ilahnya supaya tidak terbuka aurat, ketika aurat tidak terbuka berarti ya tertutup. Kan dilarangnya karena alasan jangan sampai aurat terbuka. Kalau terbuka aurat hukumnya haram. Berarti yang dilarang apanya? Terbuka aurat, bukan istimal sama'nya atau ihtiba'nya. Nah, bila dia ihtiba dengan kain, lalu auratnya tidak terbuka, khususnya yang tadi menongkatkan kaki tadi ya. Ya maklum, mohon maaf, dulu orang-orang dulu beda dengan hari ini. Dulu pakaiannya tidak ada, kadang tidak pakai pakaian dalam. Tidak ada pakai pakaian dalam. Hanya ya kain ihram itulah. Tapi tangkas berperang.
Awak karena sempit-sempit celananya payah. Payah nah. Mereka tangkas-tangkas. Berkuda, kadang kuda tak pakai pelana tuh. Oh, Masya Allah. Terus lumayan Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, bagi yang mengatakan ilahnya adalah terbuka aurat, nah bila tidak terbuka, tidak diharamkan. Nah, tidak diharamkan. Karena yang dilarang itu adalah membuka aurat, bukan memakai pakaian. Karena hukum asalnya memakai pakaian itu ya terbuka. Maksudnya bukan maksudnya caranya gitu, cara makainya terbuka. Ini harus hati-hati menggunakan kata nih. Hukum asal pakaian itu terbuka. Hukum asal maksudnya bebas kita menggunakan pakaian kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh syariat. Misalnya tasyabbuh dengan pakaian orang tentu tidak boleh bilang kafir, apa boleh buat orang kafir. Atau orang-orang fasik, atau laki-laki memakai pakaian mirip perempuan, atau perempuan memakai pakaian laki-laki. Dan ini pada umumnya kembali kepada urf yang seperti ini. Sebab nanti tuntun paksa pula orang Afrika, melihat dilarang orang Afrika itu baju berbunga-bunga itu baju laki-laki di sana. Ya Pak, nampak kan? Kalau kita kalau sempat pakai baju berbunga-bunga, coraknya, motifnya, kak, kata orang dari belakang kan. Abang ini panggil kakak. Kalau sana enggak. Syekh pakai baju berbunga-bunga. Jadi urfnya seperti itu di sana. Jadi kalau dia di sana enggak masuk tasabuh laki-laki dengan perempuan. Kalau di sini masuk. Makanya umumnya masalah-masalah seperti ini balik kepada urf masing-masing masyarakat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas itu ya. Wa ayyahtabiya fi thawbin wahid mufdiyan bi farjihi ila as-sama'. Yaitu membuka auratnya terlihat auratnya terlihat dari atas. Wa annahu amara. Nah, ini contoh lain lagi. Sudah istimalus sama', yani ihtiba. Wa annahu amara gulaman ayyakula mimma baina yadayhi. Bahwa Nabi SAW menyuruh seorang anak, yaitu ini anak tirinya Umar bin Abi Salamah, anak siapa? Anak Ummu Salamah. Dia yang jadi walinya. Ya. Umar bin Abi Salamah. Wa annahu amara ghulaman ayyakula mimma baina yadayhi. Menyuruh seorang anak makan mulai dari tempat yang paling dekat kepadanya. Misalkan makan di nampan tuh, ya. Kita makan dari arah kita, tempat kita yang paling dekat. Kata Nabi SAW, hadis kan oleh Umar bin Salamah sendiri. Kuntu akulu ma'an Nabi SAW fasara yadi tatisu fit ta'am. Ya, sehingga tangan saya, maklumlah masih kecil kan, tangannya ke mana-mana. Kata Nabi SAW, kul ya gulam samillah. Wahai anak, baca bismillah. Setelah itu, kul biyaminik. Makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalika. Makan dari arah yang paling dekat denganmu. Jadi ini perintah dan larangan terhadap lawannya. Larangan terhadap lawannya. Ya, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka disunnahkan untuk makan dari arah tempat kita. Taib wa nahahu ayyakula min a'la sahfa. Nabi SAW melarang memulai makan dari atasnya, atas makanan itu. Wa yurwa anhu, dan itu diriwayatkan daripadanya. Nah, diriwayatkan daripadanya. Wa laisa kathubuti ma qalblahu mimma zakarna. Tapi tidak seperti kuatnya yang telah kita sebutkan hadis-hadis sebelumnya. Seolah-olah beliau melemahkannya. Tapi hadisnya sahih.
Hadisnya sahih. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir di Al-Hasyiyah, amma hadithun nahyi. Nanti kita sebutkan sampai masalah hadis larangan memakan ini korma 2 sekali makan dan seterusnya. Nanti akan disebutkan. Walaysa kathubuti ma qablahu mimma dzakarna, tapi tidak sekuat hadis yang telah disebutkan sebelumnya, hadis tentang istimalus sama dan ini dan ihtiba, annahu naha an yaqrina aw yaqruna ar-rajulu idza akala baina tamrataini. Masyaallah. Yaitu beliau melarang seseorang memakan 2 buah sekali antara 2 kurma. Memakan 2 kurma sekaligus. Ya, sebagian mengatakan, ya pada mana orang masuk katanya. Iya kan? Hari itu kan tidak sebanyak sekarang. Orang susah makanan. Tiba-tiba kita kasih makan 2 sekali makan. Itu mandang kita orang semua buat kita. Sah? Dilarang. Nah. Wa ayyakshifa tamrata amma fi jawfiha. Juga beliau melarang memeriksa korban, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka, langsung makan. Nah, langsung makan. Bahkan di antara sunnah Nabi SAW, makan kurma dan bijinya dikeluarkan melalui mulut, tapi dengan di sini. Di sini. Bukan di sini. Kenapa? Supaya tidak, ya orang yang tidak ini, kadang-kadang sebagai kita tidak. Selesai makan bijinya, taruh di kurma yang belum dimakan. Ada sebagian, iya kan? Ini keliru. Dia sengaja di sini, karena kita ngambil dengan ini. Supaya tidak air liur kita, karena air liur kita kadang terkontaminasi. Apalagi yang sedang demam pula. Ya, yang sedang yang sedikit. Nah, jadi keluar sini diletakkan sehingga tidak diambil dengan yang bekas air liur kita. Nah, ada larangan Nabi SAW melarang membuka kurma, ya, untuk dikeluarkan isinya. Dan apakah larangan itu haram atau tidak? Ini akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Amma fi jawfiha, itu membuka rongga di dalamnya. Wa ay yu'arrisa ala dhahri tariq. Dan melarangan Nabi SAW seseorang berhenti di tengah malam istirahat di jalan. Maksudnya bukan jalan tol seperti sekarang, bukan aspal, enggak. Dulu kan orang di jalan di tengah padang pasir kan ada alur jalan orang. Jadi jangan sampai berhenti bermalam di situ. Bahaya kan? Bahaya. Sama kalau kita bikin kemah di jalan tol. Malam kan enggak ada nih. Tidur orang situ kan. Tiba-tiba besok orang mana tahu. Pagi-pagi kita terlambat bangun. Misalnya. Sebab ada kejadian dulu. Di masa kami tua-tua dulu. Iya. Masa kami muda-muda dulu ada 6 orang pemuda di sekitar Kampar sana. Ada namanya Simpang Danto, ada yang tahu? Jadi kan jarang, bis-bis kan jarang dulu kan. Bis jarang mah. Malam-malam itu sudah rata-rata kosong lalu lintas. Anak-anak muda tuh duduk tepi jalan, 6 orang. Entah gimana tertidur, golek dia ke aspal tuh. Tiba-tiba lewat bis gagak hitam. Tahu lah gagak hitam, tahu kencangnya. Ada yang tahu kan? Sampai masuk dalam lagu tuh. Kayaknya ada lagu. Kalau tidak salah, ada lagu Minang ada tuh. Apa ya? Senario. Serius loh bang. Gagak hitam tidak masuk. Abang lebih muda dari saya nampak. Kau muslim. Gagak hitam. Terkenal kencangnya itu dulu. Gagak hitam itu. Habis semuanya. Habis semuanya. Tewas semuanya. Sekali lindas semuanya. 6 orang. Ya, mereka tidak menyangka kan. Tiba-tiba dia tidur. Nah, jadi Nabi SAW melarang seseorang untuk berhenti. Ta'ris itu adalah berhenti di waktu malam. Jadi kalau orang Arab kalau bilang aina nu'arris. Nah, di mana kita
istirahat. Kalau sudah ta'ris itu namanya istirahat. Makanya di isu diambil kalimat al-urs. Nah, apa makna urs? Walimatul urs. Pengantinan. Kenapa? Istirahatnya di waktu waktu malam. Paham Pak ini? Iya kan? Jadi berhenti di waktu malam. Nah. Jadi at-ta'ris adalah berhenti di waktu malam orang musafir. Nah ini juga dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah sekarang Imam menjelaskan. Falamma kana thawbu mubahan lil-labis. Tatkala pakaian itu hukum asalnya dibolehkan bagi siapa yang memakai. Sah? Wa ta'amu mubahan liakilihi. Makanan boleh dimakan oleh siapapun yang makan. Hatta ya'ti alaihi kullihi insya'a. Sampai habis semuanya olehnya. Sah? Kan nanti habis semuanya. Kenapa dilarang pula dimulai dari sini? Apa pula ini kan? Wal ardu mubahatan lahu idza kanat lillahi la li adami. Demikian juga bagian bumi manapun halal bagi kita untuk berhenti di situ, kecuali milik orang lain. Kecuali milik orang lain. Nak jalan tadi kan bukan milik seseorang, milik bersama lillah. Wa kana an-nasu fiha syara'an, dan orang bersyarikat pada semuanya. Boleh semua memakainya. Syara'an itu adalah milik yakni musya'an. Semuanya boleh memakai. Fahuwa nuhiya fiha an syai'in ayyaf'alah. Maka dia dilarang padanya sesuatu yang disebutkan itu untuk membuat sesuatu padanya. Wa amara fiha bi ayyaf'ala syai'an afwan wa umira fiha bi ayyaf'ala syai'an ghairal ladzi nuhiya anhu. Dan disuruh pula untuk melakukan sesuatu lawan dari yang dilarang. Lawan yang dilarang. Wan nahyu yadullu ala annahu innama nahana istimal as-samma' wal ihtiba' mufdiyan bi farjihi ghaira mustatir. Nah, larangan itu menunjukkan bahwa dia dilarang, hanya dilarang memakai istimal as-samma', yaitu menutupi pakaiannya dari atas oleh ihtiba, dan ihtiba seperti tadi yaitu duduk dengan lututnya ke atas, mufdiyan bi farjihi, karena membuka auratnya, kemaluannya, ghaira mustatir, menyebabkan tidak terbuka auratnya dan tidak tertutup. Anna fi dzalika kashfa auratihi, karena keadaan itu membuat auratnya terbuka. Qila lahu yasturuha bi thawbihi. Ketika itu dikatakan kepadanya, dia mesti menutup dengan pakaiannya itu. Falam yakun nahyuhu an kashfi auratihi nahyahu an lubsi thawbihi. Larangan kepadanya untuk membuka aurat tentu tidak sama, bukan berarti terlarang dia memakai pakaiannya. Paham tak? Larangan yang ditujukan kepadanya untuk membuka aurat bukan maksudnya larangan untuk memakai kain dengan cara itu. Jadi falam yakun nahyu an kashfi auratihi, larangan kepadanya untuk membuka aurat tidaklah berarti nahyahu an lubsi thawbihi, tidak berarti larangan untuk memakai pakaiannya dengan cara yang diinginkan. Fayahrumu alaihi lubsu, sehingga haram dipakai, hendak. Bal amarahu ayyalbasahu kama yasturu auratahu. Bahkan disuruh dia memakainya seperti disuruh menutup auratnya. Berarti yang dilarang itu adalah kalau sampai auratnya terbuka, bukan yang dilarang untuk memakai pakaian dengan cara itu. Makanya nanti kalau pergi ke Alahan Panjang, daerah dingin lainnya, atau di mana yang dingin-dingin tuh ya? Apa? Bogor, orang Bogor nampaknya ya, atau di Malang, mana lagi? Atau di Arab Saudi. Puncak gunung, masalah. Lalu dia pakai dengan istimal samma tadi, yang dilarang bukan cara pakainya itu, tapi jangan sampai membuka auratnya. Nah, akibatnya. Walam yakun amru ayyakula min baini yadayhi wa la yakula min ra'si ta'am.
Dan bukan pula perintahnya seseorang makan mulai dari arah dia dan tidak makan dari puncaknya, makan dari tengahnya. Idza kana mubahan wa ya'kula ma baina yadayhi wa jami' at-ta'am, apabila boleh baginya makan yang di depannya dan semua makanan, illa adaban fil akli min baini yadayhi, kecuali hanya untuk menjaga adab atau memulai dari garis start, bukan langsung ke finish. Nah, ini hanya sekedar adab, tidak sampai pada haram. Li'annahu ajmalu bihi inda muwakilihi, karena ini akan terlihat lebih afik dan indah ketika dia makan bersama orang lain. Iya kan? Oh, kalau tangan kita sudah ke tengah langsung risau orang aja. Ikut kan diangku sedomanya. Nah, jadi makanya adab ini dari bab al-adab, bukan bab haram halal haram. Nah, wa ab'adu lahum min qubhi ta'mati wan nahm, sehingga tidak tertuduh orang ini cara makannya buruk dan tamak. Nah, jadi sudah di awal, sudah dari tengah kan. Kalau di pondok bolehlah dulu kalau makan, kadang-kadang di pondok tuh bagaris tuh pakai ambil roll. Ini kadang-kadang makan ingatlah Jo. Jadi makan di pondok tuh ada diam-diam. Ada sebagian tuh ini berdua adiknya. Jadi sama-sama banyak makannya. Daripada berkelahi, selesai makan di garis dalam periuk tuh. Tahu di garis Pak, pakai roll. Iya kayak telur juga dulu kan, tidak ada yang tahu telur bulat dulu kan. Direbus satu telur mesti dipotong dua. Kalau sempat tidak lurus, itu sampai. Nah, jadi ketika dia makan dari puncak makanan dari tengah, tertuduh ini tidak beradab makan dan terlihat tamak. Nah, itu makanya. Jadi supaya jangan tertuduh seperti itu, maka kita diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara yang terbaik. Walaupun ujungnya nanti sampai juga ke situ, bahkan mungkin menyeberang perbatasan. Iya, tenang aja lah. Makanya tengok-tengok kawan kalau cari tempat. Iya, kalau termasuk kita yang suka nyeberang perbatasan, jangan cari yang seperti saya gitu. Cari yang lain-lain aja lah. Iya Pak Edi, jadi Pak Edi misalnya, ini kawan pas ini. Iya. Kemudian kalau dulu, kalau musim kenduri-kenduri Bang masih ingat ada istilah bengkolan Bang ya. Jadi bengkolan hindari, sebab tikungannya berbahaya. Apa sebab? Kalau bengkolan itu kan ramai itu. Satu nampan itu kan ramai orang. Kalau yang di tengah-tengah kan 4, 5, pelimanya 6 kan. Di bengkolan bisa 8, rugi kita. Jadi yang ambil yang bagian bengkolan, kecuali syekhnya di situ, lebaynya. Karena lebaynya pasti ada kepala kambing di situ. Ya, tekan malah. Engkau muslimin wa muslimat dalam. Wa amruhu alla ya'kula min ra'si ta'am li'anna al-barakata tanzilu minhu lah. Kemudian ada hikmah lain yang dijelaskan Nabi alaihi salatu wasallam, jangan makan dari puncak makanan itu karena keberkahan turun dari atas itu. Ya kalau kita runtuhkan atasnya kan habis semua sendiri. Sesuai merata pada yang lain, maka dimulai dari yang kiri kanan. Gimana caranya? Ini minal ghabiyat, hanya Nabi SAW yang memberitahu, kita ya imani saja. Nah, alan nazari lahu fi ayyubarik lahu barakatan daimatan yadumu nuzuluha lahu. Ya, supaya dia menunggu diberkahi baginya keberkahan yang lama turun daripadanya. Wa huwa yubihu law iza akala ma haula ra'si ta'am ayakula ra'sahu. Walaupun sebenarnya dibolehkan makan nanti dimulai dari tepi-tepi sampai juga ke puncak tadi, sampai juga ke tengah. Nah, wa iza abaha law al-mamarru ala zahri at-tariq fal mamarru alayhi iz kana mubahan li'annahu la malika lahu yamna'u al-mamar alayhi aw yamna'u al-mamar fa yuharrimu biman fayahrum biman'i fa inna ma nahahu lima'na yuthbitu nadharan fa innahu qala fa innaha ma'wal hawam wa turuqul hayat.
Nah, apabila dia membolehkan lewat di jalan, fal mamarru alaihi iz kana mubahan, maka lewat di atasnya ketika dibolehkan, li'annahu la malika lahu, sebab tidak ada pemiliknya. Ya, yamna'ul mamarra alaihi, yang membuat terlarang lewat di atasnya, fa yahrumu biman'i, sehingga haram karena dilarang pemiliknya. Ini tidak ada yang melarang karena jalan itu milik bersama. Kalau sekarang jalan tol enggak milik investor. Lama tuh Pak, 60 tahun kadang. Ya, 60 tahun. Allah musta'an. Sedia Bang nampaknya. Ada duitnya Bang, mana ada duitnya. Fa inna ma nahahu lima'nan yusbitu nadharan lahum. Karena dilarangnya ada suatu makna yang secara nazar, secara teori atau secara logika bisa ditetapkan. Fa innahu qala, karena dia mengatakan, Nabi yang katakan, fa innahu ma'wul hawami wa turuqul hayyan, karena di situ tempat lewatnya binatang-binatang berbisa dan ular-ular. Alan nazari lahu, ya, alan nazari lahu, berdasarkan kebiasaannya. La ala anna ta'ris muharram, bukan karena berhenti di situ diharamkan. Wa qad yunha anhu idza kanat tariq mutadhayiqan maslukan. Ada pula kalanya dilarang apabila jalannya sempit. Apabila jalan sempit, kan ada jalan yang terletak di antara dua gunung kadang sempit, lalu kita berhenti di situ. Nah, dan tetap dilalui orang, li'annahu idza arrasa ali fi dzalika waqt mana'a ghairahu aqaw fil mamar, karena ketika dia berhenti di situ membuat orang lain terganggu. Dulu kalau musim haji menuju tempat melontar jumroh tuh banyak yang pasang kemah di situ. Masih jumpa Pak Edi kan? Ya. Jual bakso, jual soto, macam-macam jualan di situ. Sehingga untuk orang lewat tinggal segini jalannya. Sah? Memang dari satu sisi orang Indonesia nyaman juga, bisa makan macam-macam. Cuman masalahnya jalan tak ada, sempit. Akhirnya jemaah terganggu. Sekarang kan tidak boleh lagi. Semuanya sudah selesai pulang lapang semuanya. Kalau kami masih ketemu dulu. Ya Pak ya. Cuma tidak sempat menggali tu Pak. Cuma ada untungnya bisa pula kita berhenti lepas penat di situ. Itu pula sambil makan jualan orang Indonesia di sana. Ada positif, ada pula negatifnya. Allah musta'an. Rubba dharratin nafi'ah, kata orang Arab. Fa in qala qail famal farqu baina hadza wal awwal. Kalau ada yang bertanya apa bedanya yang ini dengan yang pertama, insyaallah kita kembali di pekan depan. Hah? Pekan depan? Iya Pak. Kan masih dinas. Iya masih dinas insyaallah. Kita kembali pekan depan. Wallahu taala alam. Tidak rela nampaknya melepas. Hah? Kita lanjutkan juga. Besok lah ya insyaallah. Karena ada dinas pagi ini. Masih banyak dinas. Karena segan aja mereka bilang. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan
mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama, ittakhadzan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.